Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Ananda semuanya. Baiklah, untuk video kali ini, pembahasan kita adalah mengenai masih dimensi 3, yaitu pembahasan soal jarak titik ke garis dalam bangun ruang. Video sebelumnya kita sudah bahas mengenai jarak titik ke titik dalam bangun ruang. Video kali ini kita akan membahas mengenai jarak titik ke garis dalam bangun ruang. Oke, pertama kita bahas dulu mengenai konsep jarak titik ke garis. Bagaimana sih cara menentukan jarak titik ke garis? Nah, ini penjelasannya. Ada misalkan titik A, terus ada sebuah garis, misalkan itu namanya garis G. Nah, jarak dari titik A ke garis G itu adalah jarak titik A ke garis G adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik A ke garis G. Panjang ruas garis terpendek. Yang mana itu ruas garis terpendek? Ruas garis terpendek tersebut adalah ruas garis yang tegak lurus dengan garis G. Ruas garis yang tegak lurus. Jadi kita tariklah garis dari A itu ke G yang tegak lurus dengan G. Inilah garisnya. Tegak lurus berarti membentuk sudut siku-siku atau sudut 90 derajat. Kita misalkan titik A aksen. Titik di sini adalah titik A aksen. Maka jarak dari titik A ke garis G itu adalah panjang ruas garis AA aksen. Oke? Nih, AA aksen tegak lurus dengan G. Ini lambang T terbalik, ini lambang dari tegak lurus. Jadi intinya adalah untuk menentukan jarak titik ke garis cukup membuat garis tegak lurus dari titik itu ke garis. Nah, panjang garis tegak lurus tersebut adalah jarak dari si titik ke garis. Oke, kita lihat ke soal. Ini soal yang pertama. Diketahui sebuah kubus PQRSTUVW dengan panjang rusuk 10 cm, tentukanlah jarak dari titik P ke garis QU, jarak titik W ke garis TU, jarak titik P ke garis WV, jarak titik V ke garis QS, jarak titik W ke garis SU, dan terakhir jarak titik L ke garis QV, di mana L-nya itu adalah titik tengah TW. Oke, kita selesaikan satu-satu. Pertama sekali tentu kita harus menggambar si kubusnya. Seperti yang Ibu bilang sebelumnya bahwa untuk menyelesaikan jarak titik ke titik ataupun titik ke garis ataupun titik ke bidang kita harus menggambar bangun ruangnya dulu. Kalau nggak digambar nggak akan bisa kita selesaikannya. Ya, oke kita gambar kubusnya. Ini kubusnya. Dah. Terus kita kasih nama PQRS TUVW, bawahnya PQRS, atasnya TUVW ya, sesuai urutan PQRS TUVW, harus sesuai dengan urutan itu, nggak boleh acak-acakan. Oke, harus sesuai aturan ini. Oke, ukuran rusuknya 10 cm. Di sini dibilang ukuran rusuk 10 cm. Kita jawab soal pertama dulu, jarak titik P ke garis QU. P mana? Nih P. QU mana? Nih QU. Oke. Nah, jarak dari titik P ke garis QU adalah kita tarik garis tegak lurus dari P ke QU. Mana garisnya tuh? Garis PQ. Itu dia garis PQ. Tegak lurus dia dengan QU. Ya, jadi jarak dari titik P ke garis QU itu adalah panjang PQ. PQ, kenapa PQ? Karena PQ itu tegak lurus dengan QU. Jadi intinya adalah tinggal tarik garis tegak lurus dari P ke QU. Dan dapatlah kita garis PQ. Jadi jarak dari titik P ke garis QU adalah panjang PQ. Jadi jarak titik P ke garis QU adalah panjang ruas garis PQ. PQ itu berapa? PQ itu adalah rusuknya kubus. Kubus rusuknya diketahui di soal 10 cm. Berarti 10 cm lah jarak dari P ke QU. Oke, next soal yang kedua. Jarak titik W ke garis TU. W ini. TU ini. Sama, tinggal tarik garis tegak lurus dari W ke TU. W-nya sini, TU-nya ini, berarti garis tegak lurusnya adalah WT. Oke?
WT. Itu dia. Dia tegak lurus ke TU. Berarti jarak dari titik W ke TU adalah panjang ruas garis WT. WT itu ukurannya 10 cm. Oke. Lanjut soal yang C. Jarak titik P ke garis WV. P mana? Ini P. WV yang ini. WV, jadi dari P ini kita tarik garis tegak lurus ke WV. Mana itu garis tegak lurusnya? Ananda boleh coba-coba dengan kerangka kubus yang Ananda punya di rumah. Dengan benangnya juga, coba. P ke WV, mana yang tegak lurusnya? Garis mana? Garis PW, ya. Jadi PW itu tegak lurus dengan WV. Ya, PW. Dia tegak lurus dengan WV. Itu tanda tegak lurusnya. Nih. Berarti jarak dari P ke WV itu adalah panjang ruas garis PW. PW itu berapa panjangnya? Ya, PW itu adalah diagonal bidang. Diagonal bidang itu, panjang diagonal bidang kubus adalah rusuk akar 2. Rusuknya 10, berarti PW 10 akar 2. Oke, jadi jarak dari titik P ke WV, ke garis WV adalah panjang ruas garis PW. PW itu karena dia diagonal bidang, maka 10 akar 2 ukurannya, atau panjangnya. Oke, lanjut. Kita udah selesai sampai C, kita lanjut ke D. D itu jarak titik V ke garis QS. V mana? Ini V, ini dia V. QS ini. Oke, kita sambungkan dulu QS-nya. Kita sambungkan QS, jadi kita carilah jarak dari V ke QS. Tinggal tarik garis tegak lurus dari V ke QS. Di mana itu letak tegak lurusnya? Kita letakkan di sini, pas di tengah-tengah. Kenapa? Jarak dari V ke QS itu tepat di tengah-tengah QS. Karena ini, misalkan titiknya titik M. Dia tegak lurus pas di tengah-tengah. Nih tanda tegak lurusnya. Karena nih, bidang segitiga SQV. SQV ini, coba lihat QV. QV itu diagonal bidang, ya. Terus VS. VS juga diagonal bidang. SQ. SQ juga diagonal bidang. Berarti segitiga SQV itu sama panjangnya semua kan, sisinya sama. Segitiga sama sisi. Kalau dia segitiga sama sisi, pastilah tegak lurusnya itu tepat di tengah-tengah. Tapi kalau dia tidak segitiga sama sisi, tidak di tengah-tengah ya. Kalau dia segitiga sembarangan, dia nggak akan di tengah-tengah ini tegak lurusnya tuh. Pasti di tempat lain. Karena dia segitiga sama sisi, SQ-nya sama dengan QV-nya sama dengan VS-nya, sama-sama diagonal bidang, berarti panjangnya sama, berarti dia diagonal sisi, karena, salah, bukan, berarti segitiganya SQV ini segitiga sama sisi, pastilah V itu tegak lurus tepat di tengah-tengah SQ. Nah, kita namakan dengan titik M. Lalu, apalagi? Ada tegak lurus di sini, ada segitiga siku-siku, berarti bisa kita pakai Pitagoras. Karena Pitagoras hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Oke, ada dua cara nih untuk menyelesaikan ini, VM ini, panjang VM. Yang cara pertama, itu Ananda pakai segitiga MQV. Segitiga MQV, yang ini. Tegak lurus di M. Ini dia. Ya. Jadi kita keluarkan segitiga MQV, letakkan di sini nih. Tegak lurusnya di M. Tegak lurus di M. Kita kasih ukurannya QV. QV ukurannya berapa? Diagonal bidang kan? Diagonal bidang berarti 10 akar 2 atau rusuk akar 2. Rusuknya 10, berarti QV-nya 10 akar 2. Itu dia. Terus MQ. MQ-nya itu setengah dari SQ. SQ-nya itu juga diagonal bidang.
juga 10 akar 2. Kalau MQ berarti dibagi 2 aja kan? 10 akar 2 bagi 2, 5 akar 2. Ini dia. Oke, berarti untuk mencari MV tinggal Pitagoras. MV kuadrat sama dengan yang paling panjang yaitu VQ, VQ kuadrat kurang MQ kuadrat. MV kuadrat sama dengan VQ kuadrat kurang MQ kuadrat. Karena VQ yang paling panjang kan? Dia di depan sudut siku-siku. Berarti dia berarti untuk mencari MV kuadrat harus mengurangkan yang panjang dengan yang pendek. Jadi VQ kuadrat dikurang MQ kuadrat. Setelah itu apa? Tinggal masukin angka. VQ-nya berapa? Nih VQ. VQ-nya 10 akar 2. MQ-nya 5 akar 2. Berarti 10 akar 2 kuadrat kurang 5 akar 2 kuadrat. 10 akar 2 dikuadratkan. 10 kuadrat 100. Akar 2 kuadrat 2. Jadi 100 kali 2, 200. Yang ini 5 kuadrat 25. Akar 2 kuadrat 2. 25 kali 2, 50. Berarti 200 kurang 50. Berapa 200 kurang 50? 150. Berarti MV saja akar dari 150. Akar dari 150 kita nggak ada akarnya kan? Nggak bisa kita akarin, berarti kita cari perkalian dua buah bilangan. Yang hasil salah satu bilangannya bisa kita akarkan. Berapa itu? Ya, 25 kali 6. Coba lah, 25 kali 6 pasti hasilnya 150. Akar dari 25, 5. Akar dari 6, nggak ada, tetap akar 6. Berarti 5 akar 6. Berarti MV panjangnya adalah 5 akar 6. Artinya jarak dari titik V ke garis QS itu adalah 5 akar 6. Itu cara pertama. Ada lagi cara yang kedua. Cara yang kedua itu tadi yang cara pertama kita ambil segitiga VMQ. Sekarang kita ambil segitiga VMR. Ya, siku-siku di R. Kita buatkan segitiga tuh, siku-sikunya M, R, V. Siku-siku di R. Nah, terus kita buatkan ukurannya. VR rusuk ya, berarti ukurannya 10. MR 10 cm. Terus MR itu setengah dari diagonal PR. Diagonal sisi PR 10 akar 2, berarti MR-nya setengahnya. 10 akar 2 bagi 2, 5 akar 2. Berarti untuk mencari MV tinggal Pitagoras. MV di sini sebagai sisi terpanjang karena dia berada di depan sudut siku-siku. Berarti MV kuadrat sama dengan MR kuadrat ditambah RV atau VR kuadrat. Tinggal masukkan angkanya, MR-nya berapa? MR-nya 5 akar 2, terus VR-nya 10. Jadi 5 akar 2 kuadrat tambah 10 kuadrat. 5 akar 2 dikuadratkan. 5 kuadrat 25, akar 2 dikuadratkan 2. 25 kali 2, 50. Tambah 10 kuadrat, 100. Jadi 50 tambah 100 sama dengan 150. Sama lagi dengan ini. Berarti sama dengan akar MV saja, akar 150. Disederhanakan jadi akar 25 kali 6. Sederhanakan lagi jadi 5 akar 6. Sama ya hasilnya. Nih, jadi boleh pakai cara 1 atau cara 2. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal yang kelima. Tadi A, B, C, D sudah selesai ya. Yang soal yang kelima lagi, jarak titik W ke garis SU. W ini, SU ini. SU itu diagonal bidang. Salah, diagonal ruang. Jadi jarak dari titik W ke diagonal ruang SU. Oke. Pertama tuh kita buatkan dulu gambar garis SU-nya. Terus apa? Tarik garis tegak lurus dari W ke SU. Kita tarik garis tegak lurus. Tidak di tengah posisinya. Kenapa? Karena segitiga, misalkan titiknya di sini, titik Z. Tegak lurus dia di Z. Karena segitiga SUW ini
Kan W ke SU berarti dapat segitiga WSU kita. Dia tidak segitiga sama sisi, ya kan? Seperti sebelumnya soal ini tadi, si D kan tadi segitiga sama sisi. Kalau ini enggak, berarti lihat WS. WS itu berapa? 10 cm kan? Terus WU itu diagonal bidang, berarti 10 akar 2. SU diagonal ruang 10 akar 3. Jadi beda-beda ukuran sisinya. Kalau beda-beda berarti dia segitiga sembarang. Kalau dia segitiga sembarang berarti tegak lurusnya itu kita tidak bisa menebak di mana letak siku-sikunya. Cukup kita andaikan bahwa siku-sikunya di sini. Ya, siku-sikunya adalah di Z. Nah, berapa panjang WZ? Nah, itu yang mau kita cari sekarang. Ya. Nah, ini kita keluarkan segitiganya dulu. Kita keluarkan segitiga WSU. Kasih nama ini nih segitiganya, SUW. Oke? Dia tegak lurus di W. Kalau kita Ananda lihat nih, di kerangka kubus Ananda yang Ananda punya, dia tegak lurus di W nih. Terus WS-nya berapa? Terus ada titik Z di sini, tegak lurus juga dia di Z. Yang mau kita cari adalah WZ ya, WZ ini. Ukuran WS-nya adalah 10 cm. Karena lihat di sini WS itu adalah rusuk kubus, berarti ukurannya 10 cm. WU apa? WU itu diagonal, di sini diagonal bidang, berarti 10 akar 2, atau rusuk akar 2 kan? Rusuknya 10, berarti 10 akar 2. Oke, WSU. Nih, SU diagonal ruang. Berarti diagonal ruang adalah rusuk akar 3. 10 akar 3. Jadi dari S ke U itu panjangnya adalah 10 akar 3 cm. Terus sekarang kita mau mencari WZ. Nah, gimana caranya? Kita di sini nggak bisa pakai Pitagoras. Kenapa? Kalau kita pakai Pitagoras, ininya ZU kita nggak tahu berapa. Atau SZ kita nggak tahu berapa. Yang cuman kita tahu adalah SU-nya. S ke U 10 akar 3. Ya, tapi SZ-nya kan kita nggak tahu. Kalau kita tahu SZ, barulah bisa kita Pitagoraskan 10 sama SZ ini kan. WS sama SZ, dapat kita WZ. Tapi kita nggak tahu. Ada trik lainnya, yaitu dengan menggunakan luas segitiga Ananda. Ananda ingat lagi mengenai luas segitiga. Apa rumus luas segitiga? Ya, alas kali tinggi bagi 2. Misalkan Ibu nih punya segitiga nih, segitiga siku-siku ya. Berarti alasnya adalah yang ini, udah jelas. Tingginya adalah yang tegak lurus, T. Terus kalau segitiganya seperti ini gimana? Alasnya yang mana? Alasnya yang pasti di bawah ya. Tingginya yang mana? Apakah yang ini? Bukan. Tinggi itu selalu tegak lurus dengan alas. Berarti tingginya untuk segitiga ini mana? Nih, itu tingginya. Tegak lurus tuh. Ada sudut siku. Jadi inilah garis tinggi. Kalau di sini ini garis tinggi. Kan dia udah siku-siku kan? Di sana. Di sini. Jadi tinggi sama alas itu saling siku-siku membentuk sudut 90. Nih, alas sama tinggi membentuk sudut 90. Nah, berarti luasnya adalah alas kali tinggi bagi 2. Itu ya. Itu yang harus Ananda ingat. Luas segitiga. Kita bisa menggunakan rumus ini untuk menyelesaikan untuk mencari WZ. Oke? Kita lihat di segitiga WSUW. Alasnya, kalau alasnya WU, tingginya adalah WS. Ya, WU, WS. Seperti segitiga pertama nih. Alasnya adalah yang lurus, tingginya adalah yang tegak. Alas yang lurus, tinggi yang tegak. Berarti ini yang lurus datar, WU, tingginya WS. Kalau alasnya adalah SU, berarti tingginya yang WZ. Itu ya, sama kayak gini. Alasnya yang ini, tingginya yang tegak. Gini, alasnya yang SU, berarti tingginya yang WZ.
karena alas sama tinggi saling tegak lurus. Nih ada tegak lurus, ada tanda tegak lurus atau tanda siku-siku di sini. Oke, berarti kita pakai luas segitiga SUW. Luas segitiga SUW tadi adalah kalau WU alasnya tingginya WS. Berarti WU kali WS bagi 2. Atau bisa juga SU kali WZ bagi 2. Ini dia. Jadi untuk satu segitiga ini saja bisa 2 rumus luas segitiganya. Bisa WU kali WS bagi 2, ini dia. Bisa juga SU kali WZ bagi 2. SU kali WZ bagi 2. Oke? Karena yang tadi ya, SU sama WZ itu saling tegak lurus. Berarti dia satu alas, satu tinggi. SU alas, berarti WZ-nya tinggi. Terus kalau alasnya WU, tingginya adalah WS. Oke? Selanjutnya apa? Tinggal kita masukin angka. WU-nya adalah 10 akar 2. Nih. WS-nya 10. SU-nya 10 akar 3. WZ-nya belum tahu. Itu yang mau kita cari. Per 2. Oke. Sama-sama ada per 2. Per 2 di sebelah sama dengan yang sebelah kanan ada juga per 2. Jadi boleh kita coret per 2-nya. Jadi tinggal 10 akar 2 kali 10 sama dengan 10 akar 3 kali WZ. Berapa 10 akar 2 kali 10? Yang depannya aja kalikan ya, akarnya jangan dikalikan. Akar depannya 10 kali 10. 100. Jadi 100 akar 2 ini 10 akar 3 kali WZ tetap. Karena nggak bisa kita kalikan kan, WZ-nya kita nggak tahu berapa. Oke, selanjutnya apa? Pindah ruas. Ini WZ kali 10 akar 3. Berarti 10 akar 3-nya pindahkan ke sini. Kali, kalau sudah pindah ke sini jadi bagi. Jadi WZ sama dengan 100 per akar 2 per 10 akar 3. Oke, selanjutnya kita sederhanakan. Kita balik dulu. Jadi 100 akar 2 per 10 akar 3 sama dengan WZ. Itu boleh kita balik ya. Jadinya WZ sama dengan 100 akar 2 per 10 akar 3. Sama aja kan artinya kan? Setelah itu kita bagi. Sama-sama bagi 10. Yang atas bagi 10. 100 bagi 10. 10 bagi 10 habis. Jadi tinggal 10 akar 2 per akar 3. Nih. Kita lanjut ke sini. Berarti WZ 10 akar 2 per akar 3. Oke, kita sederhanakan. Sama-sama kita kalikan dengan akar 3. Penyebutnya. Akar 3 per akar 3. Berapa itu? Kenapa kita kalikan dengan akar 3? Dengan penyebut. Dengan yang di bawah per. Karena di bawah per tuh nggak boleh ada akar. Ya. Jadi kita kalikan dengan yang di bawah. Yang di bawah per. Akar 3 kali akar 10 akar 2 kali akar 3. Akar tuh kita kalikan dengan sesama akar juga. Jadi akar 2 kali akar 3, akar 6. Berarti 10 akar 6. Akar 3 kali akar 3, 3. Ya, akar 3 kali akar 3 kan akar 9. Akar dari 9, 3. Ya, jadi 10 akar 6 per 3. Bisa lagi kita sederhanakan? 10 bisa dibagi dengan 3? Tidak bisa. 6 bisa dibagi dengan 3? Bisa, tapi tidak boleh dibagi. Kenapa? Karena si 6 itu dalam akar, si 3-nya nggak ada akar. Berarti nggak boleh kita membagi 6 dengan 3. Ya? Berarti kita bolehnya membagi 10 dengan 3. Tapi 10 nggak bisa dibagi 3 lagi, kan? 10 nggak bisa dibagi 3. Jadi, udah seperti ini aja jawabannya. Berarti panjang, berarti WZ itu ukurannya 10 per 3 akar 6. Berarti jarak dari titik W ke garis SU itu adalah 10 akar 6 per 3. Oke. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal yang ke F. Masih di kubus yang sama, PQRSTUVW dengan panjang rusuk 10 cm. Dimintanya di sini jarak titik L ke QV. Di mana titik L itu adalah titik tengah TW. Mana itu titik L? Ini dia, L. Titik tengah TW, terus L ke QV. QV-nya yang ini. Nah, gimana pula itu?
Pertama tuh kita buatkan ya, garis tegak lurus dari L ke V. Nih, tegak lurusnya. Misalkan titiknya itu adalah titik N. Terus, inilah bidang segitiganya. Segitiga LQV yang kita mau mencari panjang LN. Ya, terus kita keluarkanlah segitiganya biar nyaman kita mencoret-coretnya ya. Ini L, ini V, ini Q, ini V. Terus kita carilah panjang QV. QV kita udah tahu ya. QV itu apa? Diagonal bidang. Berarti panjangnya adalah 10 akar 2. Kita buat dulu garis tegak lurusnya LN. Di sini Q ke V panjangnya 10 akar 2. Kita mau mencari panjang LN ini ya. Ini LN di sini. Terus LV lagi. LV ini berapa? Kita cari dulu. LV itu kalau kita lihat di sini dia tegak lurus di W. Segitiga LVW. Kita pakai Pitagoras. LV kuadrat sama dengan LW ditambah WV. Karena LV itu sisi terpanjang kan di segitiga LWV. Berarti LW sama dengan LV sama dengan LW, LV kuadrat sama dengan LW kuadrat tambah WV kuadrat. Ini dia. Oke, tinggal masukin angkanya. LW kuadratnya adalah LW itu setengah dari TW. TW-nya berapa? 10, berarti LW-nya 5. Ini WV 10, berarti 5 kuadrat tambah 10 kuadrat. Berapa 5 kuadrat? 25 tambah 10 kuadrat 100. Berarti 25 tambah 100, 125. Berarti LV saja akar dari 125. Akar dari 125 itu adalah 25 kali 5. Akar dari 25, 5. Akar 5-nya tetap akar 5. Karena nggak bisa diakarin. Berarti 5 akar 5. Berarti LV itu panjangnya adalah 5 akar 5. Oke, berarti kita tuliskan di sini LV 5 akar 5. LQ lagi. LQ bisa kita cari? Bisa dong. Dengan segitiga, nih. Segitiga TLQ dengan siku-siku di T. Kita cari LQ. LQ itu sama dengan, karena LQ itu terpanjang kan di segitiga TLQ, dia di depan sudut siku-siku posisinya, berarti untuk mencari LQ kuadrat berarti TL kuadrat tambah TQ kuadrat. TL kuadrat tambah TQ kuadrat ya. TL adalah setengah dari rusuk TW. Berarti TW kan 10, berarti TL 5. TQ itu diagonal bidang dari kubus. Berarti 10 akar 2. Berarti 5 kuadrat tambah 10 akar 2 kuadrat. 5 kuadratnya 25, 10 akar 2 kuadrat, 10 kuadrat, 100 akar 2 dikuadratkan 2. Berarti 100 kali 2, 200. Jadi 25 tambah 200. Berapa? 225. Berarti LQ akar 225. Berapa akar 225? 15. Berarti LQ panjangnya 15. Oke, lengkap. Sisinya LV sudah, VQ sudah, LQ sudah. Apa lagi? Selanjutnya, bisa enggak kita gunakan rumus buah segitiga seperti soal yang E tadi? Enggak ya, karena di sini yang siku-sikunya cuma 1 diketahui. Di soal sebelumnya siku-sikunya ada 2. Coba deh lihat lagi soal sebelumnya nanti ya. Di soal sebelumnya itu siku-sikunya ada 2. Di sini cuma ada 1. Nggak bisa kita pakai rumus luas segitiga. Terus Pitagoras biasa gimana? Pitagoras biasa kita juga nih, Vn-nya nggak ada, Qn-nya nggak ada. Kalau Qn-nya ada, bisalah kita Pitagoras langsung dapat kita Ln. Ya kan? Atau Vn-nya ada, bisalah kita Pitagoras langsung bisa kita Ln. Yang di sini diketahui cuma VQ. Terus gimana caranya? Pakai pemisalan kita. Oke? Kita misalkan si Vn itu panjangnya X.
Berarti kalau Vn-nya X, berarti Qn adalah 10 akar 2 kurang X. Nih, 10 akar 2 kurang X. Terus apa? Kita Pitagoraskan. Pitagoraskan, kita lihat dulu segitiga LQN. Kita buat di sini pada segitiga QNL. QNL, ya. Pada segitiga QNL itu dapat kita ln kuadrat sama dengan, nih, ln kuadrat itu sama dengan LQ kurang, kan LQ paling panjang ya, siku-sikunya di N. Berarti LQ paling panjang dikurang dengan QN, gitu ya, atau QL. QL kuadrat dikurang QN kuadrat. Masukkan angkanya, QL adalah 15. Ini QN adalah 10 akar 2 kurang X. Letak sini. Ini 15 kuadrat kurang 10 akar 2 kurang X kuadrat. Berapa 15 dikuadratkan? Ya, 225. Terus ini 15 dikuadratkan 225, terus 10 akar 2 kurang X ini dikuadratkan gimana caranya? Yang berkurung ini, kalau kita kuadratkan, kita harus kuadratkan satu-satu. Jadi 10 akar 2 kuadrat dulu, ini dia. Terus 2 kali 10 akar 2 kali X, ini dia. 2 kali 10 akar 2 kali X. Terus terakhir baru X-nya dikuadratkan, X kuadrat. Terus ininya gimana? 2 kali 10 akar 2, nih, kali min X ya, min X, jadinya min 2, 10 akar 2X. Terus yang di belakang ini, min X dikuadratkan, jadinya positif X kuadrat. Oke? Nah, itu cara mengkuadratkan yang berkurung. Jadi, kuadratkan yang 10 akar 2 dulu, yang pertama dulu, terus ini dia, terus 2, kuadrat itu kan angka 2 tuh. 2 itu dikalikan dengan 10 akar 2 dikalikan dengan min X. Jadinya min 2 kali 10 akar 2 kali X. Terus terakhir baru min X-nya dikuadratkan jadi positif X kuadrat. Itu cara mengkuadratkan. Oke? Selanjutnya kita sederhanakan. ln kuadrat sama dengan 225 kurang 10 akar 2 dikuadratkan. 10 kuadrat 100. Akar 2 kuadrat 2, berarti 100 kali 2, 200. Ini dia, tulis. Terus, min 2 kali 10 akar 2, min 20. 2-nya dikali dengan 10 saja ya. 2 dikali dengan 10, jadi 20 akar 2X. 2 kali 10, 20 akar 2X ditambah X kuadrat. Oke, berarti lanjut. Tanda min ini kalikan ke dalam satu-satu. Kita sudah pernah belajar di kelas 11 ini aljabar. Jadi harus paham nih aljabar untuk bisa menyelesaikan soal ini. Ya, ln kuadrat adalah 225. Min ini kalikan ke dalam jadi min 200. Min kali min 20 akar 2X jadinya positif ya. 20 akar 2X. Min kali X kuadrat positif X kuadrat jadinya min kali positif min ya. Min X kuadrat. Oke, masih bisa disederhanakan? Masih, nih, 225 dikurang 200 itu berapa? 25. Jadi, ini 25 tambah 20 akar 2X kurang X kuadrat. Masih bisa? Nggak bisa lagi ya, kita sederhanakan, karena ini variabelnya udah beda. Ini X kuadrat, ini X, ini nggak ada variabel, berarti nggak bisa kita jumlah atau kita kurangkan lagi. Bentuknya inilah paling sederhana. Ya. Nah, bentuk ini kita misalkan dengan persamaan 1. Itu pada segitiga QNL. Lihat pada segitiga LNV atau ya LNV. LNV berarti rumus ln kuadrat sama dengan LV kuadrat kurang NV kuadrat. Ini dia. Kita masukkan angkanya 5 akar 5 kuadrat dikurang 5 akar 5 kurang X. 5 akar 5 kuadrat kurang X kuadrat. 5 akar 5 dikuadratkan. 5 dikuadratkan 25. Akar 5 dikuadratkan 5. Berarti 25 kali 5 125. Jadi 125 kurang X kuadrat. Ini persamaan kedua. Nah, dari persamaan pertama dan persamaan kedua ini kita peroleh nih dari 1 dan 2, artinya dari persamaan 1 dan persamaan 2. Kan di sini kan ln kuadrat nih, ini juga ln kuadrat, berarti dia sama.
Karena dia sama, berarti otomatis 25 tambah 20 akar 2x kurang x kuadrat itu pasti sama dengan 125 kurang x kuadrat. Karena sama-sama ln kuadrat. Oke, kita tulis di sini. 25 tambah 20x kurang x kuadrat itu sama dengan 125 kurang x kuadrat. Nah, ini sama-sama min x kuadrat, ini juga min x kuadrat. Kita boleh coret. Jadi tinggal ini, 25 tambah 20 akar 2x sama dengan 125. Terus, apalagi? 25 ini pindahkan ke kanan. Jadi, di sini tinggal 20 akar 2. Kita tulis dulu, ini yang tertinggal. 25 ini pindah ke kanan, jadi sebelah kiri tinggal 20 akar 2x sama dengan 125 kurang 25. 125 kurang 25 berapa? Ya, 100. Jadi 20 akar 2x sama dengan 100. Berarti kalau x saja adalah 100 per 20 akar 2. 100 bagi 20, 5 ya. Berarti 5 per akar 2. 100 bagi 25, 20 bagi 20 habis. Jadi tinggal 5 per akar 2. Terus apa? Nggak usah disederhanakan dulu karena ini belum hasil akhir. Kalau hasil akhir, baru harus kita sederhanakan. Penyebutnya nggak boleh berupa akar. Tapi kalau belum hasil akhir, nggak apa-apa, biarin aja dulu. Nanti kita terakhir hasil akhirnya aja kita sederhanakan. Oke, kita lanjut dulu. Berarti ini baru ln x 5 per akar 2. Kita mau mencari panjang ln kan? Tujuan kita kan mau mencari ln. Masukkan ke salah satu persamaannya. 1 atau 2. Mana yang sederhana? Yang 2 ya. 1 boleh? Boleh. Seakan sama hasilnya nanti. Terus persamaan 2 juga boleh. Ya. Persamaan 2 aja yalah yang kita ambil yang paling sederhana. Jadi kita ambil persamaan 2 yaitu ln kuadrat sama dengan 125 kurang x kuadrat. X kuadratnya x-nya yang ini 5 per akar 2 berarti kurang 5 per akar 2 kuadrat. Oke, next kita selesaikan 125 kurang 5 dikuadratkan 25 akar 2 dikuadratkan 2. Samain penyebut karena kita mengurangi dengan pecahan. Jadi sama-sama per 2. 125 itu kan 250 bagi 2 ya. Terus 25 per 2. Kita kurangkan berarti 250 kurang 25, 225 per 2. Kan udah sama penyebutnya, baru boleh kita kurangkan yang di atas. 225 per 2 itu ln kuadrat. Berarti kalau ln saja akar dari 225. Akar dari 225 per 2. Akar dari 225, 15. Akar dari 2, akar 2. Nah, di sini baru kita sederhanakan. Nggak boleh di bawahnya per akar. Di bawah per nggak boleh ada akar, berarti harus kita kali dengan akar 2 per akar 2. Supaya hilang akar di bawahnya. Jadi 15 kali akar 2, 15 akar 2. Akar 2 kali akar 2, akar 4. Akar 4 sama dengan 2. Jadi akar 2 kali akar 2 itu 2. Jadi 15 akar 2 per 2. Jadi jarak dari titik L ke titik Q itu adalah 15 akar 2 per 2. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, yaitu soalnya nih, pada 5 tegak segi 4 TABCD dengan panjang AB sama dengan BC sama dengan AD itu 18 cm, TA sama dengan TB sama dengan TC sama dengan TD 15 cm, titik E terletak di perpotongan garis AC dan BD. Hitunglah jarak titik T ke garis BC, jarak titik A ke garis TE, dan jarak titik T ke garis AC. Oke, sebelumnya kita harus gambar dulu limasnya. Ini dia. Kalau nggak digambar, nggak bisa kita nyelesain ya. Kita kasih nama TABCD. Pertama, kita kasih ukuran
sesuai dengan soal 18 cm untuk alas AB, BC itu kan alas ya, AB, BC, CD, AD itu alas semua. Terus TA, TB, TC itu sisi tegaknya. Kita buatkan 15 cm. Terus dibilangin sini E itu perpotongan garis AC dengan BD, ini BD, AC, berpotong itu di tengah-tengahnya E. Oke. Soal yang pertama, jarak titik T ke BC. T ke BC. Tinggal tarik garis tegak lurus dari T ke BC. Ini garisnya. Misalkan titik itu titik P, dia tegak lurus dong di P. Nah, kita ambil segitiga segitiga TPC. PTC atau PCT. Boleh nggak segitiga TPB? Boleh. Ananda boleh pakai TPB. Kalau Ibu di sini pakai TPC, sama aja hasilnya nanti, pasti itu. Oke. Terus kita buatkan ukurannya, TC-nya siku-sikunya di P, ya, siku-siku di P. Terus TC-nya 15 cm, PC-nya berapa? PC-nya setengah dari BC, BC-nya 18, berarti PC-nya setengahnya. Setengah dari 18, 9. Di PC 9, oke? Terus TP berapa? TP itu tinggal Pitagoras saja. TP kuadrat sama dengan TC kuadrat kurang PC kuadrat. Masukkan angkanya. TC-nya 15, PC-nya 9. 15 kuadrat 225, 9 kuadrat 81, berarti 225 kurang 81. Berapa? 144. Terus berarti TP-nya akar dari 144. Akar 144 adalah 12. Jadi jarak dari titik T ke BC, T ke garis BC itu jaraknya adalah 12 cm. Oke? Next, ke soal yang kedua, jarak titik A ke garis TE. Jarak dari A ke TE, berarti kita buat TE dulu nih TE-nya. Jarak dari A ke TE berarti apa? Yaitu panjang AE. Karena AE itu tegak lurus dengan TE. Dah, AE berapa? AE itu setengah dari AC. AC itu berapa? AC itu diagonal bidang. Karena pada alas limas ini dia berupa persegi, mirip dengan diagonal bidangnya kubus. Kubus kan juga sisinya persegi kan? Berarti berlakulah rumus kubus di sini, rusuh akar 2 untuk diagonal bidang. Berarti AC itu rusuh akar 2. 15 akar, ini 18 ya, 18 akar 2. Berarti AC 18 akar 2, AE-nya bagi 2 aja. 18 akar 2 bagi 2, karena dia setengahnya kan? 14 akar 2 bagi 2 berapa? 9 akar 2. Itu dia. Jadi jarak titik A ke garis TE itu adalah panjang garis AE, di mana ukurannya adalah 9 akar 2 cm. Oke? Next. Ke soal yang ketiga, jarak titik T ke garis AC. T ke garis AC. Berarti tinggal tarik garis tegak lurus dari T ke AC. Di mana tuh tepat tegak lurusnya? Pasti tepatnya di E. Berarti kita mencari TE. Tegak lurus dia ya. Segitiga di sini banyak sekali nih yang siku-siku. Bisa ATE nih, bisa TEC, bisa TEB, bisa TED. Ananda boleh pilih yang mana Ananda suka. Kalau Ibu di sini ambil yang di sini jarak dari titik T ke garis AC adalah panjang ruas garis TE, udah tadi ya. Nih, Ibu ambil nih TEC. TEC kita keluarkan, nih segitiganya. Kita kasih nama ECT. ECT. Nih, ukurannya TC 15, terus EC-nya 9 akar 2, ya kan? Setengah dari AC. AC kan 18 akar 2, berarti setengahnya 9 akar 2. Terus dia tegak lurus di E, sini. Berarti panjang TE, tinggal Pitagoras saja. TE kuadrat sama dengan TC kuadrat kurang EC kuadrat. TC kuadrat kurang EC kuadrat. Masukin angkanya, 15 kuadrat kurang 9 akar 2 kuadrat. 15 tuh 225. 9 akar 2 dikuadratkan, 9 tuh 9 kuadrat 81, akar 2 dikuadratkan 2. 81 kali 2, 162.
Oke, 225 kurang 162 itu 63. Berarti TE saja akar dari 63. 63 itu kalau kita sederhanakan akarnya jadi akar 9 kali 7. Akar 9, 3. 3 akar 7. Jadi TE itu panjangnya adalah 3 akar 7. Artinya jarak dari T ke AC itu adalah 3 akar 7. Jarak titik T ke garis AC adalah 3 akar 7 cm. Oke.